sejumlah klinik dan rumah sakit yang secara transparan menawarkan operasi ganti kelamin di Thailand. Sebutan untuk laki-laki yang berpakaian dan berperilaku seperti perempuan. Dan ya, tidak sulit untuk menemukan ladyboy di pinggir jalan distrik-distrik hiburan di Thailand. Tetapi, pernahkah kalian bertanya, mengapa jumlah transgender atau khususnya ladyboy di Thailand sangat banyak? Negara yang terletak di tengah daratan Asia Tenggara ini terletak sepenuhnya di kawasan tropis yang dahulunya dikenal sebagai negara Siam. Melansir laman Britannica.com, negara Thailand mencakup ekosistem yang beragam di berbagai wilayahnya, termasuk kawasan hutan berbukit di bagian utara, sawah subur di bagian tengah, dataran tinggi yang luas di timur laut, dan pantai terjal di sepanjang semenanjung selatan yang sempit. Hingga paruh kedua abad ke-20 Thailand dikenal sebagai negara agraris, tapi sejak tahun 1960-an, semakin banyak penduduk yang pindah ke Bangkok dan beberapa kota lainnya. Total jumlah populasi masyarakat Thailand hingga saat ini tercatat mencapai 67.083.000 jiwa. Nah, dengan iklim tropis yang menggoda, Thailand menjadi salah satu negara tujuan liburan favorit di Asia Tenggara. Negeri seribu pagoda ini punya banyak tempat menarik yang tersebar di seluruh kota, termasuk banyak membuka restoran dan bar yang dilayani oleh para transgender. Asal-usul penerimaan transgender di Thailand. Laki-laki transgender di Thailand yang dikenal dengan istilah Kathoey atau ladyboy memang diberi ruang khusus di negara gajah putih ini. Ya, berbicara tentang Thailand memang tidak dapat disangkal bahwa banyak kalangan yang akan terus berpikir tentang terbukanya ruang bagi LGBT, terutama laki-laki transgender ataupun laki-laki dengan tampilan dan bentuk yang banyak diubah menyerupai perempuan. Diperkirakan sebanyak 1 dari 166 laki-laki Thailand merupakan seorang Kathoey, dan sebagian besar dari mereka ini menghuni kawasan perkotaan. Berdasarkan data statistik, diketahui ada sekitar 300.000 Kathoey di negara tersebut. Bila dibandingkan dengan jumlah populasi perempuan sebanyak 35 juta jiwa, jumlahnya memang hanya sekitar 1% dari seluruh populasi perempuan Thailand. Namun, respons publik dan pemerintah untuk para Kathoey atau ladyboy ini sangat berbeda dari warga lain di seluruh dunia. Penerimaan mereka diyakini berasal dari sebuah manuskrip kuno yang menjadi dasar kepercayaan pemeluk Buddha, Thai. Naskah ini disebut Patamamulamuli. Di dalamnya konon ada sebuah cerita yang berisi tentang kisah penciptaan dunia yang diriwayatkan secara turun-temurun di Thailand. Menurut naskah tersebut, ada makhluk perempuan bernama Nang Itsanggaya Sang Kasih dan pasangannya bernama Pusangaya Sang Kasih yang menghuni bumi. Keduanya punya kekuatan untuk menciptakan kehidupan seperti hewan dan tumbuhan. Nang Itang menciptakan 3 bentuk manusia. Kemudian ketiganya dimasukkan unsur alam berupa air, api, tanah, dan angin di 3 badan tersebut, serta masing-masing diberi jenis kelamin yang berbeda. Ada yang diberi jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan juga pencampuran alat kelamin laki-laki dan perempuan atau disebut khunsa yang bernama Pulinga, Iti, dan Napumsaka. Bahkan naskah ini mengungkapkan bahwa ketiganya disebut hidup berpasangan dan mempunyai keturunan. Hubungan cinta antara 3 jenis kelamin ini memainkan peran yang besar sehingga dapat membentuk penerimaan bahwa orang Thailand dapat lebih menerima perbedaan gender. Oleh sebab itu, sistem gender tersebut memegang peranan yang besar di kehidupan masyarakat Buddhis di Thailand. Lebih lanjut, keyakinan yang mereka pelajari ini memicu untuk lebih menerima orientasi seksual berdasarkan kehidupan masa lalu mereka. Kepercayaan inilah yang memudahkan warga Thailand lebih toleran dengan keberadaan kalangan Kathoey karena didikan mereka yang percaya bahwa Kathoey bukan kesalahan individu. Bahkan mereka percaya bahwa transgender merupakan orang-orang yang sedang menebus dosa-dosa masa lalu yang pernah dilakukan. Fasilitas pertukaran gender terbesar di dunia. Karena penerimaan masyarakatnya yang terbuka pada Kathoey atau ladyboy, maka tidak heran jika banyak ditemukan sejumlah klinik dan rumah sakit yang secara transparan menawarkan operasi ganti kelamin di Thailand. Seperti yang dilansir dari laman pikiranrakyat.com, operasi ganti kelamin negeri Gajah Putih ini menawarkan berbagai kemudahan. Bahkan ada tawaran operasi kelamin gratis yang dilakukan oleh banyak institusi. Hal ini didukung dengan tingkat layanan tinggi dan staf yang berkualifikasi untuk memberikan kenyamanan di klinik.
Fasilitas yang digunakan untuk membantu setiap katoi untuk mengubah jenis kelamin mereka sangat banyak ditemukan di Thailand. Pemberian pil hormon dan perawatan dari rumah sakit juga telah menawarkan praktik ini sejak tahun 1975. Walaupun tidak terdapat statistik yang mengungkapkan jumlah orang yang menjalani operasi, tetapi setidaknya ada 100 dokter Thailand yang memenuhi syarat untuk praktik operasi. Bahkan fasilitas perubahan jenis kelamin ini sangat menopang perekonomian dan pariwisata negara. Dan untuk mengatur regulasi sekaligus mengawasi masalah ini, pemerintah Thailand mengeluarkan sejumlah peraturan untuk memastikan pembedahan tidak dilakukan secara sembarangan. Pihak yang ingin menjalani operasi penggantian kelamin ini harus berusia 18 tahun ke atas dan punya rekam medis yang terbukti adanya diaspora gender yang perlu diperoleh. Bagi yang memutuskan untuk melakukan operasi, mereka harus minum pil hormon selama setahun sebelum tanggal operasi ditetapkan. Pro kontra penerimaan transgender di Thailand. Walaupun warga dan pemerintah Thailand seolah memberikan kelonggaran dan sikap toleransi pada kalangan katoi, tetapi masih ada yang kontra dengan mereka. Perasaan sinis pada kelompok ini tetap ada, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berasal dari desa. Banyak yang sinis dengan katoi karena menganggap mereka seharusnya malu dengan perbuatan yang pernah dilakukan di masa lalu, seperti yang diyakini oleh para penganut Buddha. Bahkan, peluang kerja kalangan tersebut masih mendapatkan stigma yang sama, seperti di negara lain. Sebagian besar dari mereka mengais nafkah dengan bekerja di restoran, salon rambut, toko kelontong, ataupun bekerja sebagai pekerja seks komersial di Bangkok. Selain itu, setiap tahun di bulan April merupakan bulan yang paling mereka takuti, karena April merupakan periode pendaftaran wajib militer. Program ini dibuka untuk seluruh warga Thailand yang berjenis kelamin laki-laki, termasuk kalangan katoi yang harus ikut melakukan wajib militer selama 6 bulan. Kelompok katoi bakal berbaris dengan laki-laki lain untuk menguji kesehatan fisik dan mental mereka. Walaupun demikian, ada pengecualian, khusus bagi kalangan katoi yang telah menjalani operasi penggantian kelamin. Namun, mereka masih harus datang untuk melapor sebagai tahap tes penyaringan. Walaupun banyak yang merasa bahwa Thailand sangat terbuka untuk menerima kelompok transgender, tetapi bagi kalangan katoi itu sendiri, mereka masih merasakan adanya diskriminasi di Thailand. Itulah tadi sejumlah fakta tentang alasan banyaknya jumlah transgender Thailand yang disebut katoi. Bagaimana menurut kalian dengan keberadaan transgender yang begitu banyak di negara ini?